lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 13 November kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Stanislaus Kostka, pengaku iman, Santo Didacus, pengaku iman, dan Santa Francisca Saveria Cabrini, pengaku iman. Yang pertama, Santo Stanislaus Kostka, pengaku iman. Stanislaus Kostka berasal dari Polandia. Bersama kakaknya Paul, ia diutus belajar oleh orang tuanya ke sebuah kolese Yesuit di Wina, Austria. Pada waktu itu ia baru berumur 14 tahun. Stanislaus adalah seorang pemuda yang periang, polos, dan peramah. Wataknya ini berbeda jauh dari kakaknya Paul. Bagi Paul, Stanislaus adalah seorang pengganggu, bagai duri di dalam matanya, sehingga ia seringkali memperlakukan Stanislaus secara kasar dan kejam. Stanislaus menerima semua perlakuan kakaknya itu dengan sabar. Namun akibatnya pada suatu hari ia jatuh sakit dan sangat kritis. Dengan perlakuannya itu, Paul melalaikan kewajibannya sebagai seorang kakak yang seharusnya melindungi adiknya. Di Wina, mereka tinggal indekos di rumah seorang Protestan. Maka pada waktu Stanislaus jatuh sakit, sangatlah mustahil untuk mendatangkan seorang imam. Ia meminta pelayan memanggil imam, namun tuan rumah tidak mengizinkan seorang imam masuk ke dalam rumahnya. Untunglah ia ingat akan perlindungan Santa Barbara yang menurut riwayat orang-orang kudus tidak pernah membiarkan orang yang meminta bantuan dengan perantaraannya meninggal dunia tanpa dibekali sakramen-sakramen terakhir. Maka Stanislaus pun berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santa Barbara. Tiba-tiba didampingi oleh dua malaikat Tuhan, Santa Barbara menampakkan diri dan menerimakan komuni kudus kepadanya. Beberapa hari kemudian Santa Maria sambil menggendong putranya memasuki kamarnya dan menyembuhkan dia. Sebagai ucapan syukur kepada kerahiman Tuhan, Stanislaus bertekad masuk serikat Yesus. Dalam mewujudkan tekadnya itu dan agar tekadnya itu tidak dihalang-halangi oleh ayahnya, ia melarikan diri ke Roma dengan berjalan kaki. Di sana ia diterima oleh Santo Petrus Canisius dalam novisiat Yesuit setelah membuktikan kesungguhan hatinya dengan menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Stanislaus bersungguh-sungguh di dalam menghayati panggilannya. 10 bulan lamanya ia menjalani masa novisiat dengan sangat setia. Ia sangat saleh meskipun umurnya masih sangat muda. Ia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus tahun 1868 bertepatan dengan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Stanislaus meninggal dunia sebagai novis Yesuit dalam usia 17 tahun. Segera setelah ia wafat, banyak orang cacat sembuh karena perantaraannya. Mujizat yang terbesar adalah kakaknya Paul yang jahat dan kasar mengubah cara hidupnya ketika ia mencari Stanislaus di Roma. Paul pun kelak menjadi orang kudus. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 13 November adalah Santo Didacus, pengaku iman. Santo Didacus yang disebut juga Diego, Santiago, Yakobus, lahir pada tahun 1400 dari sebuah keluarga Spanyol yang sederhana. Pada masa muda, ia tinggal di sebuah tempat sunyi sebagai pertapa. Rezeki hariannya diperoleh dengan menganyam tikar. Namun ia menyadari bahwa tanpa bimbingan tidak mungkin ia dapat mencapai kesempurnaan hidup Kristiani. Karena itu ia masuk tarekat saudara-saudara Dina Fransiskan sebagai bruder
di biara Arisava. Ia tidak mau menjadi imam meskipun jabatan klerus itu terus-menerus ditawarkan kepadanya, sehingga sampai saat kematiannya ia tetap seorang bruder. Bruder Didakus rajin dan tekun dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di sela-sela kesibukannya, ia tetap menyiapkan waktu untuk berdoa. Ia berharap bahwa pekerjaan-pekerjaannya itu berkenan di hati Tuhan. Pengetahuannya tentang soal-soal rohani yang didapatinya dengan berdoa dan bermeditasi sangat dalam, sehingga para ahli teologi pun datang kepadanya untuk meminta pendapat mengenai soal-soal yang sulit. Perhatiannya terhadap para pengemis dan orang sakit sungguh mengagumkan. Didakus pernah bekerja selama beberapa tahun di Kepulauan Kanari. Ia meninggal dunia pada tahun 1463 di Alcalá, Spanyol. Konon menjelang ajalnya ia berulang-ulang mengucap ayat-ayat Dulce Lignum dari perayaan Hari Jumat Agung, kayu lesat, paku nikmat, sedap pula bebannya. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 13 November adalah Santa Francisca Saveria Cabrini, pengaku iman. Francisca Saveria Cabrini adalah orang Amerika Serikat pertama yang dinyatakan sebagai santa. Ia lahir di Sant'Angelo di Lodi dekat Milano, Italia pada tanggal 15 Juli tahun 1850. Ayahnya petani kaya raya kemenakan Agustina de Fretis, orang penting kedua di Italia pada masa itu. Francisca adalah putri ke-13 dan anak bungsu. Sudah sejak kecil, ia mendapat pendidikan yang baik dari para suster hati kudus. Sejak itu pula ia tertarik pada corak hidup membiara dan karya misi. 2 kali ia mengajukan permohonan menjadi biarawati, namun 2 kali pula permohonannya ditolak karena kesehatannya kurang memungkinkan untuk menjalani hidup di biara. Namun Uskup Dominikus Gelmini memberinya tugas sebagai perawat dan guru untuk anak-anak yatim piatu di sebuah panti asuhan dekat kota Cordogno. Ia mengalami banyak kesukaran baik dalam tugas sebagai perawat dan guru maupun dalam usahanya untuk menjadi seorang biarawati. Akhirnya baru pada tahun 1877 ia boleh mengucapkan kaul kebiaraannya. Keinginannya menjadi misionaris ke daerah timur mendapat dukungan kuat dari uskup. Segera ia mendirikan sebuah tarekat religius yang kemudian terkenal sebagai Tarekat Suster-Suster Misionaris Hati Kudus. Dengan tarekat ini, ia sangat berjasa bagi para imigran Italia yang tinggal di Chicago. Pakaiannya sangat sederhana seperti yang lama. Paus Leo ke-13 mengesahkan tarekat yang didirikannya, serta juga memberi dia tugas baru dan menjadi misionaris di wilayah-wilayah Kristen di Barat yang lebih membutuhkan. Ditemani 6 orang suster, ia pergi ke Barat. Tidak sedikit kesukaran yang dialaminya. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati, ia berhasil berturut-turut mendirikan biara-biara, sekolah, dan rumah sakit di seluruh Amerika Serikat, bahkan juga di Amerika Selatan dan Eropa. Oleh karena itu, ia seringkali mengadakan perjalanan jauh, walaupun kesehatannya sangat rapuh. Pada tahun 1909, ia menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia wafat di Chicago pada tanggal 22 Desember tahun 1917 sebagai seorang penjasa besar bagi Amerika. Pada tanggal 7 Juli tahun 1946, ia dinyatakan sebagai pendiri Tarekat Suster-Suster Misionaris Hati Kudus dan menjadi kebanggaan umat Amerika karena dialah orang kudus pertama Amerika Serikat.
Saudara, demikianlah para orang kudus yang kita peringati pada tanggal 13 November, yakni Santo Stanislaus Kostka, pengaku iman, Santo Didacus, pengaku iman, dan Santa Francisca Saveria Cabrini, pengaku iman. Santo Stanislaus, Santo Didacus, dan Santa Francisca Saveria Cabrini, doakanlah kami. Tuhan memberkati.